Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Agustin, NPM 19150038 dari Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal MIT dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dari Ibu Ermawita SPD MKom. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan berdasarkan pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan, kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK, atau yang dalam bahasa asingnya disebut Decision Support System atau DSS, merupakan sistem yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi untuk membuat sebuah keputusan. Jadi SPK ini mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk sebuah masalah. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika kita ingin membeli sebuah baju, kita dihadapkan dua pilihan. Nah, sedangkan kita diharuskan membeli satu baju. Secara otomatis, kita akan memilih pilihan tersebut dari berbagai aspek sehingga kita dapat memilih baju yang akan kita beli. Nah, pada soal yang kedua yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Selanjutnya, penjelasannya yaitu proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 fase proses. Yang pertama yaitu intelligence, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua design, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga ada choice, yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Proses-proses yang terjadi pada kerangka kerja atau DS diadakan atas terstruktur, mengacu pada pemahaman rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Tak terstruktur adalah fuzzy, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses terstruktur. Semi terstruktur terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semuanya dari fase-fase yang ada. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu komponen Decision Support System atau DSS, terdiri dari 4 komponen yaitu data management, model management communication, dialog subsystem, knowledge management. Nah, jelaskan keempat komponen DSS tersebut dan bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu data management. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Yang kedua yaitu model management. Model ini melibatkan financial model, manajemen sains statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka Decision Support System bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Selanjutnya yaitu communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna Decision Support System bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Selanjutnya yaitu knowledge management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Pada soal yang keempat, yaitu pada materi komponen sistem pendukung keputusan,
Terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu data internal. Data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dalam organisasi. Contoh umum seperti upah gaji bulanan, jadwal pemeliharaan mesin. Selanjutnya yaitu data eksternal. Data yang sumbernya dari luar sistem organisasi, seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, dan tenaga kerja regional. Selanjutnya yaitu data privat, meliputi petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data atau situasi spesifik. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, jelaskan secara ringkas mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem pendukung keputusan. SPK menyediakan dukungan untuk mengambil keputusan utamanya pada keadaan semi terstruktur dan tidak terstruktur, dengan menggabungkan penilaian manusia dan informasi komputerisasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan sistem pendukung keputusan atau SPK. Kelebihannya yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada menghemat waktu dan kebutuhan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Lalu yaitu kekurangan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat diandalkan, yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya memecahkan persoalan sebenarnya. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya atau pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Sekianlah isi penjelasan dari soal UTS saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.